Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Seringkali kita mendengar ketika mungkin ada sebagian pihak, sebagian ustadz, sebagian da'i, sebagian ulama, masyayikh mengkritisi satu pemikiran atau satu pendapat tertentu, itu kemudian biasanya diserang dengan tuduhan telah memusuhi manhaj salaf atau memusuhi sunnah dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya katakan secara tegas bahwasanya tidak ada seorang muslim sejati, apalagi dia berilmu, apalagi dia seorang yang masyhur, yang dikenal dengan ketakwaan dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memusuhi manhaj salaf. Kenapa? Karena manhaj salaf itu adalah sebuah metode atau satu-satunya metode untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, memahami syariat Islam atau agama Islam dengan baik dan benar. Atau nggak mungkin kemudian ada seorang muslim yang kemudian memusuhi itu. Artinya kalau memusuhi manhaj salaf, itu kan artinya memusuhi metode yang seharusnya akan menyampaikan dia kepada kebenaran, menyampaikan dia kepada kebaikan dunia akhirat dalam beragama, dalam mengamalkan dan memahami agama Islam. Dan secara tidak langsung orang yang memusuhi manhaj salaf itu kan berarti memusuhi orang-orang yang menjadi ikon dari manhaj salaf itu sendiri, yang menjadi panutan dalam manhaj salaf itu sendiri, yaitu Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, atau kurun 3 kurun setelahnya, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu tidak mungkin ada pada diri seorang muslim sejati, apalagi dia seorang berilmu. Jadi yang ada, faktanya yang ada itu adalah mungkin beberapa pihak ini mengkritisi oknum tertentu, yang oknum-oknum itu menisbatkan diri kepada manhajus salaf, di mana oknum-oknum ini memiliki pemikiran, pendapat yang dirasa oleh pihak lain keliru atau mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa Sunnah, atau mungkin menyimpang. Lah kemudian dikritisi. Nah, ketika ada pihak yang mengkritisi pemikiran seperti ini, ya, pendapat seperti ini, bukan berarti kemudian dia sedang memusuhi manhaj salaf. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, semuanya di atas manhaj salaf gitu kan. Karena jangan sampai seorang itu merasa dirinya paling superior, paling baik, paling mengikuti manhaj salaf, dan merasa dia itu satu-satunya orang atau kelompoknya satu-satunya kelompok yang merepresentasikan manhaj salaf. Maka ketika dikritik oleh orang lain, ya, kemudian dikritisi oleh pihak lain pendapat atau pemikirannya, kemudian yang mengkritisi ini dianggap memusuhi manhaj salaf. Ini tidak boleh seperti itu. Semua kita kaum muslimin itu sedang berupaya, berproses untuk mengikuti manhaj salaf tanpa kecuali. Semua kita yang mengimani rukun iman, mengamalkan rukun Islam dan cabang-cabangnya, semua kita itu berusaha untuk mengikuti manhaj salaf, berproses. Namanya proses tentunya mengalami perubahan-perubahan, mengalami kenaikan-kenaikan dan penyempurnaan-penyempurnaan yang mungkin dalam proses itu tidak mungkin langsung sempurna 100%. Ya, mungkin ada kekurangan di sana sini, mungkin ada sedikit perbedaan dalam memahami
daripada sebagian tafsir Al-Quran ataupun hadis yang itu fakta di lapangan memang seperti itu, ya. Jadi semua kita berproses. Tidak ada di antara kita siapapun yang layak pantas menjadi seorang yang meyakini dia merupakan representasi dari manhaj salaf secara mutlak 100% sesuai persis dengan manhaj salaf. Tidak ada. Dan itu mungkin hanya asumsi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seandainya ada. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus fair ya, ketika memang di dalam syariat Islam itu kan ada istilah nasihat, ya, at-tanasuh, saling menasihati. Ada istilah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengajak kema'rufan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, diskusi itu sebenarnya diskusi ataupun kritisi atau diskusi atau kritikan itu sebenarnya merupakan bagian daripada itu. At-tanasuh, saling menasehati, saling memperbaiki untuk kepada sesuatu yang lebih baik. Jadi itu sah-sah saja selama dilakukan dengan adab, dengan santun, ya, dengan ilmiah, dengan fakta data. Jadi kita nggak boleh gampang baper kemudian menuduh orang yang kemudian mengkritisi itu memusuhi kita, juga nggak boleh seperti itu, atau memusuhi malah manhaj salaf. Itu malah nggak ketemu lagi sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Ya, kita ambil ibrahnya karena Nabi SAW sendiri sudah menyatakan ad-dinu nasihah, ya, ad-dinu an-nasihah, agama itu nasihat, lillahi wali kitabi wali rasul wali a'immatil muslimin wa ammatihim, itu kan. Kemudian juga marra minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi fa dzalika adaful iman, sampai akhir dan seterusnya, dan dalil-dalil yang lainnya. Oleh karena itu kewajiban kita, kita harus bersikap dewasa. Marilah kita hadapi kritikan, kita hadapi diskusi ilmiah itu secara dewasa, ya, karena namanya ilmu berproses, ya. Kita mungkin ada sesuatu yang harus kita revisi dan harus ada yang kita pertahankan. Kalau kita rasa benar itu kita pertahankan, kita kuatkan. Kalau ada yang kita rasa keliru maka kita revisi. Itu namanya belajar, itu ada proses seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengklaim semuanya benar dan seterusnya, apalagi sampai menuduh saudara sama muslim seperti itu merupakan tuduhan yang sangat berat sekali, ya, menuduh saudara telah memusuhi manhaj salaf, telah memusuhi sunnah Nabi dan seterusnya hanya karena mengkritisi kita. Nah, kita ini nggak jujur, nggak fair. Kita ini seringkali kalau mengkritisi orang lain, mengkritisi kelompok lain, kita atasnamakan nasihat, atas nama rasa cinta katanya. Tapi begitu ada orang mengkritisi kita, ya, begitu ada orang mengkritik kita, ya, mendebat kita, maka kita langsung tuduh orang itu telah memusuhi kita, ya, benci kepada kita, kemudian memusuhi manhaj salaf dan seterusnya. Itu nggak ada korelasinya sama sekali. Ya, kalau kita fair, ya, seharusnya kalau kita memang mengatakan itu sebagai bentuk nasihat, bentuk rasa cinta, siapapun baik kita ataupun orang lain melakukannya, maka harusnya konsisten untuk kita terima. Masalah tidak sepakat boleh kok. Masalah tidak sepakat itu hal yang biasa, hak masing-masing. Tapi untuk menuduh seperti itu saya kira ini tidak tepat. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.